Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai ya untuk kita semua. Masih bersama hobi Mas DJ. Memang main game ini banyak sekali digemari oleh orang. Dan memang main game bisa menyegarkan pikiran, bisa mengisi waktu luang kita, bisa menghindarkan kita dari rasa bosan. Nah, apakah bisa kita terapkan kepada orang seperti kita yang menderita asam lambung, GERD, anxiety disorder? Nah, simak videonya dengan baik. Yang belum subscribe, pastikan Anda sudah subscribe dan di like videonya karena itu dapat membantu perkembangan channel ini. Doakan supaya berkah dan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bermain game. Nah, apakah Mas DJ sering bermain game? Ya, saya sering main game. Yang jelas gini, banyak sekali yang tidak paham tujuan kita main game ini apa. Nah, karena kita para penderita asam lambung ini kan cenderung malas bergerak. Terus terang ya, saya dulu ya senengnya rebahan, hanya duduk-duduk saja, bentar-bentar memegang handphone. Ya karena terbawa malas. Karena apa? Ketika bergerak agak lumayan sedikit bergeraknya itu membuat lelah, membuat lemas, membuat ngos-ngosan. Akhirnya apa? Hanya pilih diam, duduk, kadang berbaring, rebahan saja sambil bermain game. Nah, pertama, ketika Anda bermain game, ingat saya bilang tadi, tujuan kita main game ini apa? Kalau tujuan kita main game ini untuk bersenang-senang, maka bersenang-senanglah ketika bermain game. Ketika main game ini tujuan kita untuk menghilangkan kejenuhan kita, supaya kita tidak bosan, gunakan game ini supaya kita tidak bosan di waktu luang kita. Nah, tetapi bagi kita para penderita asam lambung, mungkin Anda sudah pernah menyimak di part 27. Di situ kan sudah saya jelaskan bahwa kita para penderita asam lambung ini jika sudah melewati fase awal, sudah mulai enak ngapa-ngapain walaupun masih sering lemas, ngos-ngosan, nafas tidak plong, ini kita orangnya baperan, kita gampang terbawa emosi. Nah, di sini kesalahannya. Ketika para penderita asam lambung GERD anxiety disorder ini bermain game, lupa waktu, terbawa suasana dalam main game itu, terutama game-game online. Nah, ini membuat kita terbawa emosi. Terkadang kita sudah lelah main, partner kita dalam satu game ini kok mainnya tidak benar, membuat kita emosi. Nah, padahal di part 41 sudah juga saya jelaskan. Orang asam lambung ini ketika emosi bisa kambuh, detak jantung tidak beraturan, deg-degan, tahu-tahu napas tidak plong, tersengal-sengal. Karena apa? Terbawa emosi. Nah, di sini yang banyak salahnya. Tidak sedikit orang asam lambung ini ketika bermain game ini kambuh. Tidak sedikit. Saya sering baca seperti itu di kolom komentar. Setelah main game apa PUBG, apa Mobile Legends, apa yang kira-kira menggugah rasa emosi kita, banyak sekali yang kambuh. Nah, maka dari itu saya sebetulnya kan dari awal-awal video saya sampai detik ini saya tidak membahas, tidak menyarankan namanya game. Tetapi jika memang Anda ingin bermain game, diperhatikan di awal video tadi, lihat tujuan Anda, niat Anda itu bermain game untuk apa? Kalau kita berniat main game untuk menghilangkan kejenuhan, ya selesai kita main game, hilang jenuhnya sudah. Jangan kita terbawa emosi. Jangan hari-hari kita diisi hanya dengan bermain game. Itu tidak bagus. Sudah sering saya utarakan di video-video saya. Semakin Anda kurang bergerak atau jarang bergerak, maka kecemasan itu akan mulai datang. Nah, pikiran kita yang kemana-mana. Nah, lebih baik badan kita yang kemana-mana, pikiran kita akan segar. Ketika kita hanya diam, merenungi nasib kita, aduh, tidak sembuh-sembuh, main game aja lah, terbawa emosi, sampai lupa waktu, susah tidur,
Waktunya mau tidur malah megang handphone, main game. Ya nggak tidur-tidur, alhasil apa? Kambuh. Bukan menghilangkan kejenuhan itu namanya. Bukan hiburan namanya. Itu kita harus paham. Karena apa? Ya percuma kita main game. Niat kita hiburan kok malah jadi kambuh. Ya untuk apa? Sama aja kita makan pantangan. Niat kita makan ingin kenyang, tapi yang kita makan ini pantangan membuat lambung kita kambuh. Nah, ya percuma. Kan lebih baik cari makanan yang lain. Nah, begitu juga dengan game. Lebih baik kita mencari game yang lain jika kita memang ingin hiburan daripada game yang membawa kita emosi, membuat kita terlalu fokus, itu jangan. Maka kalau ketika Anda ingin bermain game, secukupnya saja, sebentar-sebentar. Lebih baik kita mencari keringat, berjalan, berjemur, lebih baik itu. Kecuali Anda sudah sembuh total dan memang Anda seorang konten kreator yang harus berterjun ke dunia game, ya silahkan karena memang di situ ada rezeki untuk Anda. Ya kalau kita yang hanya memang untuk hiburan, ya diingat memang harus untuk hiburan saja. Jangan ketika kita melakukan hobi, melakukan sebuah hiburan, tapi kita lupa waktu, kita tidak ingat lagi makan, kita tidak ingat lagi untuk bekerja, untuk aktivitas, untuk belajar, itu sebuah penyakit, bukan hiburan lagi, bukan hobi lagi namanya. Nah, maka dari itu, orang normal pun, orang sehat pun, apa-apa juga itu sebetulnya tidak boleh berlebihan. Apalagi kita, ini contoh di game, contoh di makanan pun ya sama. Orang normal kebanyakan makan sambal ya akan diare. Apalagi kita yang memang pencernaan kita bermasalah. Orang normal itu bisa terkena gangguan lambung ketika dia telat-telat makan. Apalagi kita yang memang sudah terkena gangguan lambung. Gara-gara main game, kita lupa makan. Kita tidak bisa tidur. Masih mau tidur, main handphone, main game. Sudah mau ngantuk, tidak ngantuk lagi, terbawa emosi. Sudah ditaruh pun handphonenya, sudah selesai bermain game ketika mau tidur, masih terbayang-bayang. Main game tadi begini, aduh capek, kok nggak menang-menang. Nah, akhirnya apa? Nggak tidur-tidur. Sudah mau tidur, sudah tidur, baru sebentar, sudah pagi. Kan kurang tidur namanya. Nah, padahal kesiangan harinya atau besok paginya kan kita masih harus banyak aktivitas. Kita masih, yang sekolah masih harus belajar, yang mengurus rumah tangga ya kita masih mengurusi keluarga kita. Apalagi yang seperti saya, kepala keluarga ya harus bekerja. Nah, kalau kita habiskan waktu hanya bermain game, ya untuk apa? Ingat, jika memang niat Anda itu untuk hiburan, maka gunakan game itu seperlunya. Hanya untuk menghibur diri. Bukannya tidak boleh, boleh. Tetapi kita harus kontrol. Kita harus tetap ingat. Di part 66 pun sudah saya peringatkan. Kita tetap fokus ke lambung kita. Jangan telat-telat makan. Gara-gara kita lupa waktu, gara-gara kita bermain game. Kita sudah kurang tidur bermain game, besoknya kita makan pantangan, atau besoknya lagi kurang tidur, kita akan kabur. Karena ketika kita melakukan beberapa kesalahan secara bersamaan atau berurutan, walaupun kita sudah membaik, sudah mulai enak ngapa-ngapain, kita bisa cepat kabur. Nah, di situ intinya. Terus bagaimana Mas DJ tipsnya bagi kami yang ingin main game ini? Jadi tipsnya yang pertama, main game itu yang ringan-ringan saja. Jangan yang membuat kita itu terbawa emosi, yang terbawa suasana, yang membuat kita harus terlalu fokus, yang membuat kita itu eh, terlalu membuang waktu. Jadi main game itu sebaiknya yang memang ringan dan itu memang bisa menghibur kita. Nah, itu saja. Jadi ketika kita ingin main game, lebih baik Anda itu main game yang kira-kira agak-agak membosankan. Nah, kalau kita agak-agak bosan, ketika kita main game itu sembari mau tidur, kita bosan dengan game itu, tetapi kita tetap bermain game, maka kita akan cepat ngantuk. Nah, itu tips bisa dipakai. Nah, kalau saya jarang ketika mau tidur main game, itu jarang, karena nanti saya sulit tidur. Nah, ketika Anda yang ingin bermain game, saya dulu pernah, sebelum saya terkena asam lambung, saya bermain game itu memang membuat saya enak tidur. Jadi, saya bermain game dengan cara
yang offline saja, yang memang membosankan, tapi saya tetap main. Lama-lama saya bosan, ngantuk. Akhirnya saya bisa tidur. Maka Anda harus bisa memanage atau mengatur waktu Anda sendiri. Nah, ketika Anda ingin bermain game, ya memang ketika waktu benar-benar itu tidak ada kerjaan, waktu memang waktu luang betul, baru kita bermain game. Jangan di sela-sela waktu sibuk, nanti kerjaan kita terbengkalai. Nah, lebih baik Anda menyimak video dari Hobi Mas DJ ketika mau tidur. Itu akan menambah wawasan Anda, akan memberikan sugesti positif kepada Anda, supaya kita terus paham. Kita semakin paham dengan diri kita, kita akan terus semakin sembuh. Jika ada salah kata saya, mohon maaf karena saya manusia biasa. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Yang Kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua yang menyimak video dari Hobi Mas DJ benar-benar bisa sembuh tanpa kambuh-kambuh. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.